Shalom, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi melalui channel YouTube Gereja Masjid Harga 7 Jemaat Argapura. Pada hari ini hari Selasa tanggal 24 November tahun 2020. Sebelum kita lanjutkan akan renungan kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Kasih-Mu menjadi bagian kami. Kau sudah lindungi kami sepanjang malam hari, dan kami telah dibangunkan dengan tubuh yang diberkati pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada pagi hari ini, judul renungan kita adalah mengetahui kenapa engkau mempercayai apa yang engkau percayai. Ayat kita terdapat di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan. Kutipan kita pada pagi hari ini terambil dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 375-376 yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Saya melihat bahwa umat kesucian harus memiliki pengertian yang tepat akan kebenaran masa kini yang mereka akan peroleh dengan mengusahakannya dari kitab suci. Mereka harus mengerti akan keadaan orang mati, karena roh-roh iblis akan muncul pada mereka dengan mengaku sebagai keluarga atau sahabat-sahabat yang kekasih, yang akan menyatakan kepada mereka ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan kitab suci. Mereka akan melakukan semua yang ada dalam kuasa mereka untuk membangkitkan simpati dan akan bekerja dengan mujizat di depan mereka untuk meneguhkan apa yang mereka nyatakan. Umat Allah harus dipersiapkan untuk menghadapi roh-roh ini dengan kebenaran Alkitab, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, dan bahwa yang muncul itu adalah roh-roh iblis. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kutipan ini sangat jelas bagi kita. Nyonya White menuliskan bagi kita bahwa umat kesucian, atau apabila kita disebut sebagai umat Allah, kita harus hati-hati terhadap ajaran-ajaran kepalsuan yang dilakukan oleh setan sendiri ini mengenai orang mati. Kalau sekarang ini hampir setiap hari kita melihat ada orang yang mati atau yang meninggal dunia. Saya seringkali risih akan kutipan-kutipan yang menyatakan bahwa orang yang sudah mati itu sudah senang, sudah berada di surga. Ya. Itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa? Kebenaran kitab suci. Jadi tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Dikatakan orang yang mati itu dia akan kembali kemana? Ke asalnya, yaitu tanah. Disitulah diambil. Dari debu tanah dia akan kembali ke debu tanah. Dan orang yang sudah mati dia tidak tahu apa-apa. Banyak orang yang mempercayai bahwa orang mati bisa berbicara. Ya, saya pernah di satu daerah, tempat tugas saya pernah. Jadi mereka menceritakan orang yang sudah meninggal, tiba-tiba pada malam yang ketiga dia berbicara kepada keluarganya. Dan banyak orang yang apa? Banyak orang yang percaya. Ya. Oh, dia sudah datang. Dia katakan, oh ini orang ini yang membuat saya sehingga saya mati atau meninggal. Dan sebenarnya itu tidak berdasarkan apa? Kebenaran atau firman Tuhan ini. Tidak sesuai. Jadi kalau kita membaca kitab suci, yang utama bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa. Kita harus memeriksa sebaik-baiknya akan landasan pengharapan kita. Karena kita harus memberikan suatu alasan untuk hal itu dari kitab suci. Penipuan ini akan menyebar dan mau tidak mau kita harus berhadapan dengan penipuan itu muka dengan muka.
Dan kecuali kita dipersiapkan menghadapi hal itu, kita akan terjerat dan kalah. Tetapi jikalau kita melakukan apa yang dapat kita perbuat sebagai bagian kita supaya siap menghadapi pertarungan yang terbentang di hadapan kita, maka Allah akan melakukan bagiannya dan tangannya yang berkuasa itu akan melindungi kita. Ia lebih cepat menyuruh setiap malaikat keluar dari kemuliaan untuk memagari jiwa-jiwa yang setia daripada membiarkan mereka ditipu dan disesatkan oleh mujizat-mujizat palsu dari iblis. Jadi saudara, sebelum hal ini terjadi, Nyonya White sudah menuliskan bagi kita. Kita harus mempunyai pengharapan kita. Dan kita mempunyai alasan hal semuanya ini adalah dari apa? Dari kitab suci. Ya, dari kitab suci, dari kebenaran-kebenaran yang ditulis di dalam Alkitab ini menjadi dasar kita. Sehingga kita tidak akan mudah tertipu, akan tipu muslihat dari iblis yang akan memberikan kepada kita mujizat-mujizat palsu. Ya, akan membuat mujizat-mujizat palsu itu sehingga kita apa? Sehingga kita dapat mempercayai. Saya melihat kecepatan penipuan ini menyebar. Suatu deretan kendaraan ditujukan kepada saya bergerak dengan kecepatan kilat. Malaikat menyuruh saya melihat dengan teliti. Saya tujukan mata saya kepada deretan kendaraan itu. Tampaknya seluruh dunia berada di atasnya. Kemudian ia menunjukkan kepada saya kondekturnya, seorang yang rapi dan agung. Kepada siapa semua penumpang berharap dan menghormatinya. Saya menjadi bingung lalu menanyakan pada malaikat yang membawa saya, siapakah dia? Ia berkata, itulah iblis. Dialah si kondektur dalam bentuk seorang malaikat terang. Ia telah menawan seisi dunia. Mereka telah menyerah pada penipuan yang kuat, mempercayai sesuatu yang dusta, sehingga mereka dapat dikutuk. Agennya itu yang pangkatnya tertinggi sesudah adalah masinis, dan agen-agennya yang lain dipekerjakan pada tugas-tugas yang berbeda-beda sebagaimana yang membutuhkan mereka, dan mereka semua sedang menuju ke binasaan dengan kecepatan kilat. Jadi dalam alinea ini ditulis luar biasa saudara. Kondekturnya bagaikan kereta api yang sedang melaju dengan kecepatan suara saudara. Ya, kecepatan yang luar biasa. Dan ternyata di situ adalah apa? Kondekturnya adalah siapa? Setan sendiri. Dia memakai rapi, ya, sehingga orang banyak yang tertipu oleh penampilannya. Oleh karena apa, saudara? Semua tidak mau mendengarkan atau tidak mau mengaplikasikan apa yang dituliskan di dalam kebenaran ini, di dalam Alkitab. Saya menanyakan malaikat itu, apakah tidak ada yang tertinggal? Ia mengajak saya supaya melihat ke arah yang berlawanan. Lalu saya melihat serombongan kecil sedang berjalan di atas jalan yang sempit. Tampaknya semua bersatu teguh oleh kebenaran. Puji Tuhan saudara, kita sudah mempercayai atau kita sudah mengetahui kenapa kita mempercayai akan kebenaran itu. Akan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Dan mudah-mudahan kita tidak akan tertipu. Kita akan tetap setia, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena pada akhir zaman ini setan akan bekerja keras untuk menipu orang-orang, ya, untuk jatuh di dalam jangkauannya, sehingga semua akan ikut dengan dia dan pada akhirnya akan binasa. Tetapi ada juga orang yang setia kepada kebenaran ini, ya, dan mereka sedang melalui jalan yang sempit karena mereka bersatu teguh oleh karena kebenaran di dalam Alkitab. Mari kita pegang akan kebenaran ini. Apa yang saudara sudah ketahui, terlebih mengenai orang mati. Orang mati itu tidak tahu apa-apa, sehingga bila mana setan mau memperdayai kita, kita tidak akan mengikuti dia, tetapi kita akan tetap pegang kepada kebenaran, yaitu melalui firman Tuhan. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih oleh kebenaran-Mu, firman-Mu yang begitu indah bagi kami.
Mengajak bagi kami untuk lebih menyelidiki akan kebenaran firman Tuhan. Karena pada akhir zaman ini setan akan bekerja keras untuk memperdayai kami, untuk menipu kami, untuk melihat kepada kematian. Orang yang sudah mati mungkin akan datang berbicara kepada kami. Tetapi kalau kami sudah mempelajari akan firman-Mu, kami tidak akan mau mengikuti akan itu. Karena melalui kebenaran firman-Mu, orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, tidak tahu apa-apa. Mereka sudah kembali kepada debu, karena disitulah asalnya mereka. Tuhan di surga, kuatkan iman kami untuk tetap setia kepadamu. Berkati dan lindungi sepanjang hari ini dalam kegiatan kami. Jauhkan marbahaya, sakit, penyakit, kecelakaan yang mudah berlaku bagi kami, singkirkan daripada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Engkau mengampuni dosa kami. Karena kami bisa berdoa dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.